Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka husnal nabiyyin wal mursalin wa ilhamul malaikati wa qarrabin wa bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah miskin al-ukhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah atas karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada malam Senin keempat ini kita bisa sama-sama kumpul di masjid yang kita cintai ini. Yang pertama, salat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan kajian kitab Al-Ajwibah Al-Aliyah, yaitu kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah amal ibadah kita, hendaknya sambil kita mendengarkan kajian, jangan lupa kita niat i'tikaf di masjid ini. Apa itu i'tikaf? Di hadzal masjid maupun hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita Al-Ajwibah Al-Aliyah, Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, memasuki bab man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa orang mengenal diri pribadinya, maka sudah pasti dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang memahami dirinya, seseorang yang betul-betul mengerti tentang individu pribadi, maka sudah pasti seseorang itu dia akan mudah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Maknanya man la ya'rif nafsah la ya'rifu rabbah. Paham ya? Siapa orang enggak kenal dirinya, bagaimana dia mau mengenal Allah? Dirinya sendiri aja dia nggak tahu, wataknya dia nggak paham, kepribadiannya saja dia nggak jelas, ya. Setiap hari saja, ya, dia menjalankan kehidupan ini mah, ya, orang bilang tidak ada program manage, nggak ada. Ikutin aja, kumaha besok, kumaha, nggak punya tujuan. Karena manusia ini kan dari mana mau kemana, ya, dari mana mau kemana, dan tujuan hidup untuk apa, tujuan hidup kita, itu yang paling penting. Makanya seseorang itu kalau dia mengenal kepribadian dia, sudah pasti dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya seperti itu. Ma makna qaulin ba'dihim, apa yang dimaksud perkataan-perkataan sebagian, ya, orang ulama. Man arafa nafsa arafa rabbah. Siapa orang mengenal dirinya, dia pasti mengenal Tuhannya. Apa maksud dari perkataan? Makna hadhil kalimah annal ma'rifata bi nafsi ya tariqatun ila ma'rifatillahi ta'ala. Maknanya seperti ini ya, ikhwan. Ya, dari kalimat siapa mengenal dirinya pasti dia mengenal Allah. Artinya seperti ini. Ya. Jadi kalimat ini mengenal, yaitu merupakan jalan atau riwayat, ya. Jalan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tariqatun ila ma'rifatillah.
satu jalan tujuan untuk sampai kepada Allah. Paham ya? Saya nggak lanjutkan dulu nih, paham nggak pembicaranya? Ini masalah akidah masalahnya ya. Tauhid kita kepada Allah. Jadi orang kalau dia paham dirinya, kenal dirinya, dia tahu kepribadiannya, punya konsep dalam kehidupan, maka dia akan diberikan jalan untuk menuju Allah. Kalau orang nggak paham tentang dirinya, nggak punya konsep kehidupan untuk negeri akhirat, sulit untuk dia menempuh jalan Allah. Nanti begini-begini jalannya, sulit. Kenapa? Karena makrifat diri pribadi itu akan membawa kita untuk makrifat kepada Allah. Sebenarnya kalau untuk akidah, hadirin, kalau untuk akidah ini nggak perlu terlalu orang bilang maksudnya seperti fikih. Kalau fikih itu ada perbedaan-perbedaan antara ulama-ulama. Kalau urusan tauhid itu ya, itu benar-benar orang bilang mustaqimah. Yang beda kita sama orang di luar Islam, udah itu aja. Kalau fikih akwal, pendapat ulama, ini bilang begini, Imam Syafi'i bilang begini, Imam Malik beda, Imam Abu Hanifah beda, ya. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal mirip sama Imam Syafi'i, cuman bedanya bagian pengikut-pengikutnya saja. Itu masalah ilmu fikih, ya, ilmu ibadah. Tapi kalau tauhid kita kagak boleh beda. Tuhan kita Allah, Nabi kita Nabi Muhammad, kita percaya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh kita berbeda dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maha Qadir Allah, Maha berkehendak Allah, Maha berkuasa Allah. Sepakat kita. Nggak beda, iya kan? Yang beda itu orang-orang di luar Islam. Karena dia punya Tuhan selain Tuhan kita. Lahu ilahun. Ya, ada yang punya Tuhannya 3. Ya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Ya. Tapi ada lagi orang yang punya Tuhannya, nyembahnya patung disembah, ya. Kemudian sapi disembah. Ada lagi tempat makbat, punya makbat, tempat mereka beribadah. Kalau kita di masjid, kita nih jadi umat Islam, ibadah kita udah paling enak. Kenapa paling enak? Di mana aja kita bisa ibadah. Ente mau sholat di masjid Jumat, ente mau sholat di tempat lain, silakan. Yang layak untuk dijadikan beres. Nggak ada batasan, nggak ada batasan. Ente mau sholat di lapangan kosong, mau Jumatan di situ, sah. Yang penting jumlah jamaahnya 40 atau lebih, nggak boleh kurang. Indah Imam Syafi'i. Ada imam-imam lain, ada yang membolehkan. Imam Malik di bawah 40 bikin Jumat sah. Kalau kita Imam Syafi'i 40 udah sama khotib, ya, sama imam itu 40. Kalau 39 kurang 1 orang, maka Imam Syafi'i batal, agak sah Jumatnya. Itu kalau bicara tentang fikih, ya. Jadi kalau akidah ini kita lurus kepada usul, ya, orang bilang kita harus satu sama. Beda kalau fikih. Kalau fikih di atas sama, di bawah kadang-kadang beda. Itu namanya furu, ranting-ranting, beda-beda. Ya, setiap orang juga kalau bikin partai kan pasti ada ranting-rantingnya kan. Ya, di perwakilan sana, perwakilan Jawa Timur, beda sosok cara mereka. Tapi ketua mereka satu, ya, se-Indonesia cuma satu ketua mereka. Itu namanya usul. Kalau yang di bawah namanya furu, ya, itu ranting bagian-bagian. Ya, kalau orang bilang multi level, ya, semua bekerja, yang di bawah bekerja mencari orang, ya, memperbanyak orang untuk supaya dia, orang bilang, dapat fee-nya lebih gede lagi. Ya, semakin banyak orang di bawahnya dia, semakin lebar dia punya sayap, semakin banyak uang yang masuk kepada dia. Itu namanya multi level. Tapi sumber tujuannya apa? Satu, yang paling atas.
Itu yang perlu kita paham. Jadi makanya kalau akidah ini membutuhkan pemahaman. Ya, asal kuping dipasang, matanya ngelihat, insya Allah paham. Kalau fikih butuh pemahaman, butuh pemikiran. Ya, butuh pemahaman, butuh pemikiran. Ya, karena dia melebar. Kalau fikih itu melebar. Ya. Nah ini yang dimaksud dengan man arafa nafsa arafa rabbah. Siapa orang mengenal dirinya, dia akan mengenal ya Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walau nazaral insanu ila ajzi nafsihi wa busuriha wa fiqariha wa inkirariha. Kalau seandainya ya seseorang itu kemudian memperhatikan, ya sekiranya seseorang memperhatikan kelemahannya, walau nadhara insan ila ajzi, kalau seseorang itu melihat, menengok kepada kekurangan yang ada pada dirinya, ya dia tahu dirinya kurang nih, ada yang kurang, ya karena kita manusia hamba bukan Tuhan. Kalau Tuhan mah nggak ada yang kurang. Ya, Allah Subhanahu wa taala dia maha segala-galanya. Orang bilang nggak punya kekurangan Allah. Kalau kita punya kekurangan. Makanya di sini dia katakan di dalam akidah ini, lau nadharal insanu ila ajzi nafsi. Kalau seandainya seseorang itu melihat kepada kepribadian dirinya, apa-apa yang kurang pada dirinya, dia tengok, dia lihat, dia memperhatikan bahwa aku ini punya kekurangan, ya ada yang kurang pada diriku ini, wa kusuriha wa tiqariha wa kiraiha. Maksudnya apa? Melihat kelemahan, dia punya kekurangan, kebutuhan, ya setelah kebutuhannya orang bilang kemudian ya orang bilang dia memperhatikan yang tidak sanggup mendatangkan manfaat, tidak sanggup mendatangkan manfaat untuk dirinya sendiri. Ya, itulah manusia. Jadi orang kalau melihat dirinya, dia akan melihat pada dirinya ada kekurangan. Kalau kita nih memperhatikan, kita ini manusia punya kekurangan. Ya, ada kekurangan yang ada pada diri kita. Apa diantaranya? Wa annaha la tastati'u an tajliba naf'an li nafsiha. Sesungguhnya manusia itu tidak bisa mendatangkan atau menolak sesuatu manfaat untuk dirinya sendiri, wala antadfa'a dzurran, dia juga nggak bisa menghindar dari hal-hal yang mudarat. Ya, ente bisa mengelakkan dari bala, bisa mengelakkan dari musibah. Kalau sudah Allah tentukan, ente tabrakan ya tabrakan, ente kena musibah kebakaran ya kebakaran. Bisa nggak ente untuk memindahkan itu? Maya seperti nggak punya. Kenapa? Karena kurang. Ada yang kurang pada dirinya. Menunjukkan apa? Itulah sifat manusia, penuh dengan kekurangan, ya. Tetapi Dia Allah yang maha komplit dan maha segala-galanya. Tidak ada yang kurang pada. Kenapa? Karena Dia Allah yang disembah. Kita makhluk, Dia Khalik, Dia yang menciptakan Allah. Makanya orang itu sering-sering melihat pada dirinya kekurangan yang ada pada dirinya. Makanya jangan heran, manusia itu kadang-kadang ibadahnya getol, kadang-kadang ibadahnya lemah. Kadang-kadang kalau diberikan sesuatu orang bilang ya nggak punya duit, nggak punya apa-apa, angan-angannya banyak. Ketika udah duit di tangan, dia jadi pelit, ya, jadi pelit, jadi kikir. Tetapi ketika belum punya, belum dia pegang, angan-angannya banyak. Nanti saya kalau punya duit, saya mau bangun ini. Kalau punya duit mau nyumbang ke mau bantu majelis taklim, mau bantu anak-anak yatim. Angan-angan. Kalau tembus urusan saya, begitu tembus urusannya, dipermudah sama Allah, mulai perhitungan. Kemarin saya janji di sana 200 juta. Ini sayang kalau saya berikan 200 juta. Mendingan 50 aja deh. Berubah. Kenapa? Karena manusia punya kekurangan. Itulah kekurangan kita, ya. Makanya pandai-pandai mengenal
sosok kepribadian kita supaya kita gampang untuk mendapatkan jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah. Ya. Makanya manusia itu kelemahannya dia tidak bisa menolak yang mudarat dan tidak bisa mendatangkan. Ya, datengin nggak bisa, nolak pun dia nggak bisa. Kenapa? Karena dia hanya menerima dari Allah saja. Itu manusia. Jadi tidak bisa untuk menolak. Ya, kemudian orang bilang, ya, kemudaratan dirinya, ya, yang ada dirinya memiliki, ya, dan dia tahu di situ baru dia paham, ya. Ya'lamu min dzalika annalaha rabban wa khaliqan. Kalau sudah kita sampai ke batasan yang seperti ini, paham, kita tidak bisa menolak, tidak bisa juga kita mendatangkan apa orang bilang kebaikan untuk diri kita, ya, dan tidak bisa juga kita menolak mudarat, hal-hal yang membahayakan diri kita, nolaknya kagak bisa. Kalau dia datang, disitulah baru kita tahu bahwasanya ada zat yang maha mengatur. Paham? Ada zat yang bekerja, bukan kita. Ada yang membuat semua itu, ada yang menggerakkan semua itu, ya, dialah Allah. Jadi baru di situ kita paham, kita mengerti, ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan semua. Dia menjadikan malam pagi, malam ada bulan, malam ada pagi ada matahari, ada bintang-bintang kalau malam, sebagai orang bilang pengumplit untuk menerangkan segalanya yang ada. Walaupun cuma bulan saja ada udah terang, tapi dengan adanya bintang-bintang jadi orang bilang seperti berkilau, enak untuk dipandang, tidak kosong. Berarti ada zat yang maha dahsyat, yang maha agung mengatur itu semua. Dialah yang disebut Allah. Kalau orang sudah sampai pemahamannya seperti ini, maka disinilah orang itu akan dimudahkan jalannya. Ya, itu yang dibilang yahdi galbah. Hatinya itu akan dimudahkan oleh Allah, diberi petunjuk, ya, sehingga dia sholatnya masya Allah, ibadahnya masya Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu min dzalika annalaha rabban wa khaliqan wa al-munfaridu bi ijadiha wa imdadiha. Maka kalau sudah begitu baru dia tahu, ya, dirinya memiliki Tuhan, ya, yang Tuhan itu maha pencipta, dia maha tunggal Allah Subhanahu wa taala, munfarid, maha tunggal Allah Subhanahu wa taala. La rabban siwa, enggak ada Tuhan sekutu untuknya, tidak ada tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, dia sendiri Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan. Maka dikatakan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia maha tunggal Allah, ya, dia tidaklah dilahirkan dan tidak melahirkan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti manusia. Dia dilahirkan dan dia melahirkan. Itu manusia. Ada kesenambungan orang bilang. Tapi Allah Subhanahu wa taala dialah yang menjadikan semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal qaimu 'alaiha bima kasabat, dan dialah Allah Subhanahu wa taala, ya, yang, ya, mendirikan, ya, menciptakan, mencurahkan anugerah, ya, orang bilang kepada manusia, Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga Allah yang Subhanahu wa taala menilai, ya, kepada siapa perilaku dan perbuatan manusia. Wal mujazilaha bima amilat, dan dia yang akan memberikan ganjaran, memberi upah dari amal-amal kita. Ente sholat dapat upah, ente melakukan kebaikan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dibalas sama Allah. Siapa yang balas? Kita ini sholat, yang menilai siapa? Bukan orang.
kita tekun di masjid, bukan guru yang menilai, ya. Yang maha menilai Allah, yang maha meneropong Allah, al-mujazi, ya, yang maha orang bilang memberikan dia apa orang bilang bayaran atas jerih payah ente, dia Allah sang pencipta. Sudah dengan kita punya amal kebaikan yang khalisan liwajhi, semata-mata karena Allah, disitulah kita, ya, Allah memasukkan kita ke dalam surganya, ya, Allah Subhanahu wa taala. Dia yang ngebalas semuanya. Jadi bukan manusia. Makanya kita kalau beribadah itu mengharapkan ridho Allah, bukan mengharapkan ridho orang. Kita juga perhatikan kalau kita sholat masuk masjid, jangan cari nilai orang, carilah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Jangan orang ente datang ke masjid cuma supaya di absen. Si Fulan hadir, Fulan nggak datang, si Fulan semua Allah. Usahakan tuh dari rumah datang kemari, tujuannya Allah, limardotillah. Jangan tujuannya macam-macam. Begitupun kita hadir majelis, tujuannya Allah. Ya, nanti kita niatkan, kita tambahan supaya menambah ilmu. Ya, saya mau hadir supaya nambah ilmu. Kedua, niat silaturahmi, karena orang kalau silaturahmi dipanjangkan umurnya. Ya, ketiga, mau hadir majelis, mau hadir silaturahmi, kumpul sama orang biar mendapatkan rezeki yang lapang. Karena orang kalau kepengen umur panjang, rezekinya dilapangkan sama Allah, hendaklah dia mempererat hubungan silaturahmi. Nah, majelis-majelis kayak begini tuh silaturahmi. Ini mempererat hubungan antara sesama teman, tetangga, ya, duduk bareng-bareng di masjid, kita duduk. Ya Allah, kalau dipikir-pikir mah pahala mah banyak. Antum duduk di sini saja dari mulai sholat maghrib sampai nanti menjelang isya itu udah dihitung ibadah yang banyak. Pahalanya udah gede. Kenapa? Menghidupkan waktu maghrib sampai isya. Orang di luar, ya, sibuk dengan dunia. Sibuk mereka dengan dunianya. Ada yang nerima tamu di waktu maghrib nih, ada yang nonton TV, ya, ada yang sendah gurau, ada yang ngobrol, ada yang baca-baca komik, ada yang buka-buka HP, ada yang balas-balas SMS, ada yang sibuk sama media sosial. Sementara antum, ya, Allah tenangkan hati antum untuk ada di masjid rumah Allah. Ini bukan rumahnya orang, bukan rumahnya guru, bukan tempat ini rumah Allah, baitun min buyutillah. Berarti antum ini duduk sebagai tamu-tamunya Allah. Nggak mungkin kalau antum bertamu kepada Allah, pulang ke rumah Allah tidak memberikan hadiah untuk antum. Pasti antum bawa oleh-oleh, bawa anugerah, bawa pengampunan dari Allah, bawa rahmat dari Allah, kasih sayang Allah SWT, dan yang di atas itu semua mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak, bukan cuma satu pahala yang kita dapat. Itu yang kita dapatkan duduk-duduk di tempat yang begini. Ini mana namanya? Majelis zikir. Ya. Majelis-majelis di zikir. Saya di tiap-tiap majelis itu suka menjelaskan, memahami kepada orang. Tidaklah dibikin satu majelis kecuali dari majelis itu dijadikan awan putih. Dari majelis nih yang duduk-duduk kayak begini nih. Makanya dikatakan mayuqadu di majlisil ilmi au dzikrin. Tidaklah dibuat majelis zikir, majelis ilmu, taklim, ilmu fikih, ya. Ilmu-ilmu apa aja yang dipelajari kecuali Allah wa ansya'allahu min dzalikal majlis sahabatan bayda. Allah jadikan dari majlis tersebut itu awan putih, diangkat naik ke atas langit. Awan putih itu fayasuqu ila qaumin lam ya'malu qat. Ini awan naik ke atas kemudian mendatangi tempat-tempat yang tempat itu belum pernah beramal baik. Allah. Ini awan dari keberkahan majelis-majelis seperti ini. Allah ciptakan awan putih namanya. Sahabatan bayda. Ini awan putih naik ke atas. Kemudian digiring sama Allah untuk mendatangi kampung-kampung, tempat-tempat, ya, yang tempat itu belum pernah mereka tuh istilahnya berbuat baik. Maksudnya apa ya? Daerah black,
blacklist lah orang bilang, ya daerah beling lah, ya daerah jeger, ya daerah bener-bener onar, tukang ribut, tukang minum, kampung gelap, orang tatoan semua datang tuh awan putih. Apa dikatakan? Fayasuqaha ila qaumin, ya diberikan sama Allah, diturunkan di satu kampung, di satu tempat kepada kelompok-kelompok yang belum pernah mengenal Allah, bukan ahli ibadah, bukan ahli ibadah, diujankan sama Allah, dibasahi kampung itu, ya dari awan yang diambil dari majelis-majelis ilmu, majelis zikir yang naik, bukan cuma di Cigelang, tempat-tempat lain. Satu Purwakarta berapa majelis yang hidup pada maghrib menjelang isya? Banyak. Ada majelis ini, ada begini, diisi sama pulan. Dari tiap-tiap majelis itu Allah ciptakan awan putih naik ke atas langit. Antum bisa bayangkan betapa banyaknya awan itu. Angkat mendatangi tempat-tempat yang belum pernah beramal kebaikan. Fayasuqaha, maka diujankan mereka, ya faja'alahum kulluhum minas syuhada. Tiba-tiba kampung itu menjadi kampung yang Masya Allah, menjadi kampung yang tadinya nggak suka zikir, nggak suka ke masjid, ya ada masjid di kampung itu yang sholat subuhnya cuma 3-4 orang. Dapat awan putih itu yang menghujani mereka, berubah mereka 100%, besoknya masjidnya penuh ramai. Kenapa? Mendapatkan keberkahan dari Allah, dari majelis-majelis taklim seperti ini. Jadi jangan main-main. Antum ini sudah, namanya orang bilang sudah ikut andil, ya, untuk orang bilang kebaikan-kebaikan makhluk Allah di muka bumi. Subhanallah, jangan main-main. Kelihatannya sepele, ya. Kenapa? Maaf, antara maghrib menjelang isya paling enak kumpul sama keluarga, ya. Orang kalau namanya sibuk kerja kan, ya, sibuk kerja, pulang habis maghrib langsung pulang ke rumah, kumpul sama keluarga, nikmat, ya, saling menatap satu sama lain. Orang bilang melepaskan rindu bapak sama anak-anaknya, apalagi yang baru dapat anak, ya, enak. Tapi subhanallah, waktu itu antum singkirkan, duduk dulu di masjid sampai isya, ikut sholat isya, baru pulang ke rumah. Allahu Akbar, bawa keberkahan. Makanya orang-orang dulu kalau hadir hadis majelis kayak begini, pulang ke rumah anaknya dipeluk, dicium. Kenapa? Karena dia di majelis ini mendapatkan berkah, anugerah, ridho Allah, sehingga ridho itu dia bawa ke rumah, dia bawa ke rumahnya, pintu-pintu rahmat Allah. Anaknya mesti kena, bukan cuma dirinya saja, anaknya mesti kena, sehingga mesti ditempelkan ke anaknya, dipeluk anaknya. Allah Akbar, supaya kebahagiaan bapak-bapak. Saya masuk ke penjual minyak wangi, mau beli minyak wangi cuma 1, tapi dikasih coba 10. Nah Pak Ustadz, ini produk kita yang baru, semprot. Nah Pak Ustadz, ini 1 lagi nih. Ada orang pakai kertas, ada orang tempelin langsung di baju. 10 macam minyak wangi nih nempel di tubuh saya. Ini perumpamaan. Belinya cuma 1, kadang-kadang nggak jadi beli, kagak jadi. Coba, insya Allah besoknya saya kemari lagi, ya. Tapi ini udah nempel 10. Maaf, nempel 10. Aneh pulang ke rumah. Kira-kira satu rumah cium nggak nih minyak wangi yang ada 10? Cium nggak? Kebaunya kecium nggak mereka? Kecium. Padahal itu baju, itu minyak wangi nempelnya sama siapa? Nempelnya sama saya. Tapi kok mereka ikut mencium? Tahu kan tuh? Begitulah keberkahan. Perumpamaan keberkahan yang ente dapat dari majelis taklim, ente bawa ke rumah. Satu rumah mendapatkan keberkahan itu. Memang wujudnya nggak kelihatan, nggak seperti minyak wangi, kecium sama mereka. Keberkahan ini abstrak. Kenapa? Kalau Allah buka, mungkin mereka ikut hadir sama itu. Penuh masjid, ditutup sama Allah, ya. Makanya jangan suka meremehkan majelis-majelis ilmu. 1, anugerah. Anugerah kedua, orang yang duduk-duduk di tempat ini dihitung apa sama Allah? Thalabul ilmi. Kalau dia niat
menuntut ilmu. Antum tahu nggak keberkahan orang yang menuntut ilmu? Hadis Nabi tentang keistimewaan, keutamaan itu dijelaskan dalam satu hadis yang sahih. Orang yang jalan dari rumahnya menuju tempat untuk menimba ilmu, itu malaikat-malaikat saking senangnya, saking gembiranya, itu malaikat-malaikat siap tiarap. Tahu tiarap? Siap pada bertidur begini supaya sayap-sayapnya diinjek sama orang yang menuntut ilmu. Ridho bimatasna, karena mereka senang dengan apa yang dilakukan orang yang mau menuntut ilmu tadi itu. Mau dia ke pondok, kayak pesantren, atau dia datang dari rumah menuju masjid untuk ditolabul ilmi. Man kharaja min baitihi li talabul ilmi. Barang siapa orang keluar dari rumahnya, dia pasang niat untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, bahwa fi sabilillah hatta yarja, kata Nabi Muhammad. Dia itu berjalan di jalan Allah sampai dia pulang ke rumah. Ane mau tanya, orang kalau berjalan di jalan Allah fi sabilillah, kalau mati syahid enggak? Syahid. Berarti orang yang lagi nuntut ilmu, tiba-tiba ajalnya datang, dicabut sama malaikat, lagi di masjid. Kira-kira husnul khotimah apa suul khotimah? Husnul khotimah. Yang mati di lain tempat, di mana? Gak bisa kita anukan, tinggal dilihat lagi ngapain dia. Lagi baca Quran, lagi ngobrol, ya, lagi sendah gurau sama keluarga, apalagi ngapain, datang malaikat maut, cabut nyawanya, dia dalam keadaan tertawa terbahak-bahak, cabut nyawanya. Tapi kalau yang lagi nyender di majelis taklim, maaf, datang kemari bukan cuma ngedengerin, dia tidur. Kira-kira yang mati di majelis taklim, mati di masjid lagi ngedengerin, dalam keadaan dia tidur, nih kupingnya nggak denger apa yang Ustaz ngomong. Kira-kira nih orang husnul khotimah nggak? Husnul khotimah nggak? Husnul khotimah. Kenapa? Ada hadis Nabi yang mengatakan, ya, majalisul khair, majelis-majelis kebaikan itu bisa menarik seseorang yang ada di dalam majelis, dihitung jadi orang-orang baik. Kenapa? Karena diceritakan dalam sebuah hadis, ya, diceritakan bahwasanya Nabi Muhammad, ya, nanti di akhirat ada orang dikumpulkan ketika mereka mau digiring masuk ke surga, dimasukkan, ada si pulan masuk, tapi ada satu orang yang lagi numpang lewat aja, ya, dia lewat ngelihat Masjid Al-Ukhuwah ini lagi ada taklim, dia dengar lagi naik motor, berhenti, dia taruh motornya, naik ke atas. Tujuan dia, gue lagi lapar nih, kepengen minum, barangkali duduk di situ ada besek-besek, ada berkatnya, ya, paling kurang dapat air minum aqua gelas. Daripada gue mondar-mandir ke rumahnya si pulannya juga belum ada, orangnya masih di jalan, yang punya rumah, ya, mendingan gue mampir dulu ke Al-Ukhuwah, ya, iseng aja. Dia bilang, dia masuk, dia duduk di pojok situ, duduk, niatnya, maaf, bukan niatnya mau ngedengerin ustaz, bukan mau taklim, ya, niatnya dia air minum, aus, ya, kalau minta di rumah orang kagak enak, itu ada majelis tuh. Kebanyakan orang begitu kadang-kadang. Aduh, barangkali ada snack-snacknya, ya kan? Lapar nih, ada snack, lumayan lah, dia bilang, duduk. Maaf, ente anggap remeh yang begini, tapi sama Allah dihitung kebaikan. Kenapa? Karena dia udah masuk di dalam. Allah. Tujuannya, niatnya beda, nggak kayak antum, lillahi ta'ala. Dia orang dari luar, tujuannya makan. Ini habis taklim pasti ada makan nih. Ajib nih, duduk, subhanallah, dia mati, nanti di akhirat Allah masukkan dia ke dalam surga. Yang lain pada ngomel, kagak terima. Ya Allah, kata si malaikat, kalau yang ini mah pulang bener, tiap minggu dia rutin, apa tiap bulan rutin mereka. Ini mah pendatang, lagi lewat mau ketemu temennya rupanya masih ada di jalan menuju ke sini, ke Cigelam. Akhirnya dia nyangkut ke masjid, ada taklim tuh, ada yang tausiah tuh, ada yang ngajar, nimbrung
Barangkali dia bilang ada snack-snacknya, dia masuk. Kenapa kau masukkan dia ke surga ya Allah? Padahal niatnya makan. Apa kata Allah? Humul qaum la yashqa fihim jalisuhum. Ini dalam hadis qudsi. Kata Allah, mereka lah kelompok manusia-manusia yang apabila ada orang masuk kepada mereka, maka orang yang masuk itu tidak akan pernah sesat. Maksudnya apa? Tertolong mereka, mendapatkan anugerah karena dia duduk di majelis kebaikan. Majelis kebaikan, ini majelis dikatakan oleh ulama-ulama sobunul qulub, sabunnya hati. Orang kalau kotor kan mandi, ya, ente kotor nih, pulang kerja badan bau nggak enak, diapain supaya wangi? Mandi pakai sabun, digosok, kan begitu. Orang pakai sabun untuk apa tujuannya? Biar bersih, wangi. Makanya dia pilih sabun yang wangi, dicium. Ajib nih sabun. Antum tahu majelis-majelis ilmu kayak begini, ini sabun-sabunnya hati. Hati kita ini kotor, kudu disabun. Kumaha sabunnya? Antum mau beli sabun di Alfamart, ada sabun buat hati nggak? Nggak ada yang jual. Nanya sama yang penjaganya, Mbak, saya dari tadi nyariin sabun khusus buat ngebersihin jantung, nggak ada. Hati kita mana yang jual di sini, Mak? Yang ada buat badan. Sabun mah, sampo buat rambut. Kalau ente mau cari sabun begini nggak ada. Tuh di majelis taklim. Kalau kepengen hati itu disabun. Jadi apa ya? Ini majelis-majelis ilmu, ini pembersih hati. Orang kalau rajin, hatinya jadi bersih. Kenapa? Di sini disiram terus, dimandiin ente, dibersih, dicuci. Orang bilang supaya apa? Maaf. Orang kalau pulang dari majelis ilmu, kira-kira ilmunya nambah nggak? Nambah, udah pasti. Rasa takutnya nambah nggak kepada Allah? Nambah. Apalagi kalau si Ustadz ngomongnya nakut-nakutin terus. Awas neraka loh, kalau begini. Pulang ke rumah kan, nggak berani deh. Tadinya suka korupsi di pabrik di mana itu, ya kan? Suka nggak berani lagi deh. Kata si Ustadz, neraka orang kalau korupsi apa? Berarti nambah nggak iman ente? Nambah. Rasa takut ente nambah nggak? Nambah. Di mana kamu dapatkan itu? Di majelis ilmu. Nggak dapat di jalanan. Kita kalau bawa anak nih, lewat ke pasar, anak dapat pelajaran apa aja dari pasar? Wah, tipu menipu, ada yang tipu timbangan, ada yang ngomongnya barang jelek dibilang bagus, nih barang cakep, padahal cacat barangnya. Si anak ngeliatin terus, bohong. Belajar dari pasar. Tapi kalau ente bawa ke majelis ilmu, kira-kira tuh anak belajar bohong apa belajar baik? Belajar baik. Jadi ini majelis-majelis yang bisa menyuburkan iman, menyuburkan hati, menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Jangan sampai disia-siakan. Makanya dikatakan mereka, ya, ada satu hadis yang mengatakan kalau seandainya orang dibuka sama Allah, kata Nabi Muhammad, tentang manfaat duduk di majelis ilmu, manfaatnya duduk di majelis ilmu, pasti kata Nabi Muhammad, orang-orang itu akan mendatangi majelis itu dengan merangkak. Nggak usah lagi jalan kaki, merangkak kayak bayi baru mau belajar jalan untuk datang ke majelis-majelis ilmu. Kalau dibuka sama Allah anugerah, hikmah serta manfaat hudur majelis ilmu, tapi nggak dibuka. Kalau dibuka, ini masjid penuh. Dari mana orang akan datang? Kenapa? Karena orangnya udah tahu pahalanya. Ini kita kadang-kadang mau menuju yang kepada kebaikan itu kadang-kadang kudu dijelasin, kudu nampak, tau nggak? Kita ini kadang-kadang mau berbuat sesuatu yang nampak. Kalau nggak nampak malas berbikin. Bener nggak? Kalau nampak ada tawar menawar di depannya, ente pasti semangat. Anak kasih contoh yang gampang. Siapa besok sholat subuh di masjid ini berada di shop yang pertama, 500.000 satu orang. Penuh nggak kira-kira? Penuh nggak kira-kira masjid? Penuh. Mungkin ada yang datang dari jam 2 udah datang. Gak usah lagi tunggu subuh. Jadi jam 2 kalau ditanya, tumben-tumbenan Pak, tumben-tumbenan ke masjid. Iya, yang di shop depan 500.000 dijanjiin masih Ustaz sama DKM 500 per orang. Gila, nggak main-main nih. Kalau bisa anaknya dia bawa, ponakannya, barang-barang satu truk penuh. Kenapa? Kalikan 500 kali 20 orang.
udah pesta dia di rumah. Itu kenapa? Nampak dilihat. Nah kita ini kadang-kadang mau getol ibadah kalau nampak. Paham gak tuh? Manusia tuh kadang-kadang begitu. Kalau kelihatan, karena pahala ini kan nggak bisa diraba, tau nggak? Pahala ini nggak kayak kita megang air, ya, kepegang, ketahuan isi dalamnya apa. Pahala nggak kelihatan. Pahala yang Allah berikan untuk kebaikan nggak nampak sama kita. Nanti di akhirat nampaknya. Makanya kita malas-malesan. Paham? Makanya kita malas. Kenapa? Karena wujudnya nggak kelihatan. Wujudnya nggak kelihatan. Nanti baru mungkin kelihatan. Karena nggak kelihatan. Makanya kita malas. Nah, Allah menyembunyikan sesuatu yang tidak dinampakkan itu karena rahmat untuk kita. Kenapa? Kalau ditampakkan, ente gak bakal bisa ada di sini, di bawah mungkin. Kenapa? Udah penuh sama orang. Bejel-jejel manusia orang bilang. Mungkin 1-3 orang tingkat-tingkatan dia. Dia kacing gendong-gendongan dari bawah. Untuk kenapa? Udah gak ada tempat. Ada yang duduk di atas mimbar, ada yang duduk di anu. Kenapa? Karena dia tahu semua pahalanya dibuka sama Allah. Kita gak kebagian. Makanya Allah tutup karena rahmat kepada kita. Supaya apa? Itu yang dibilang di dalam Al-Quran. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam urusan kebaikan. Supaya kita ini punya kesempatan. Saya mau kasih tahu sama antum. Kenapa Allah berikan kematian kepada orang? Contoh nih. Allah berikan kematian wafat pada teman-teman kita, kerabat, saudara. Kitanya belum mati. Kita masih ada. Tahu nggak tuh? Apa hikmah di balik itu? Ada hikmah. Maaf ya. Kita kalau nengok ke kanan ke kiri dulu ada teman kita. Sekarang udah di kuburan. Udah meninggal. Ada yang mungkin baru 2 minggu lalu meninggal. Tapi kita belum mati. Paham nggak? Kita ini masih hidup, masih bisa hadir di sini. Antum tahu kenapa Allah lambatkan ente? Kenapa Allah masih berikan umur sama ente? Ya, Allah tidak wafatkan ente seperti teman ente. Kenapa? Allah beri waktu sama ente untuk bertobat. Dan ente mesti terima kasih sama Allah. Bersyukur. Ada orang Allah ambil nyawanya, selesai urusan dunianya. Ente masih hidup sampai sekarang ini. Itu anugerah mahal namanya. Maksudnya apa? Jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Allah berikan kematian itu untuk menambah keimanan kita. Supaya ibadah kita nambah. Bukan tambah kita goflah, tambah lalai. Mereka sudah wafat, sudah nggak ada. Ente dianugerahkan bisa masuk di Ramadan, bisa hadir Ramadan, bisa beridul fitri sama keluarga. Itu anugerah mahal. Sementara saudara ente 1 bulan sebelum puasa udah diambil sama Allah nyawanya. Ente diberikan waktu sampai bulan haji. Nikmati baik-baik sisa-sisa umur itu. Ya, maksudnya apa? Pergunakan baik-baik. Saudara kita, teman kita, kerabat kita udah meninggal, kita masih hidup, maka waktu yang diberikan itu mahal harganya. Kenapa? Ente pasti akan mati seperti itu. Tetapi hari ini Allah masih berikan nyawa sama ente. Berarti apa? Gunakan baik-baik nyawa itu. Itu kehidupan ya ikhwan. Ya. Makanya perhatikan bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sedikit lagi ya, biar selesai dulu. Wa yastadillu bidzalika ala kaunihi abdan marbu'an. Ya, dari situlah kita mengambil dalil bahwasanya kita ini adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang betul-betul orang bilang ya dibalas segala perbuatannya, amal ibadahnya, ya. Jadi kita betul-betul berada di dalam ya genggaman Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa anna amrahu biyadi ghairi. Ya, sesungguhnya urusan kita ini ada di tangan Allah, bukan di tangan kita sendiri, ya. Kita punya urusan ini ada di tangan Allah. Ya, semua kita ini ada bertempuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita. Itu menunjukkan bahwa kita makhluk, dia khalik Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita hidup eling, selalu ingat, jangan lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah itu, ya. Berarti ada yang menyetir diri kita ini, ada yang meneropong diri kita ini, ada yang memberikan waktu hidup, dia Allah Subhanahu wa taala. Yang kita perlu membalas ya dengan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ala wa huwallahul azizul hakim. Ketahuilah dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha aziz. Ya, dia maha berkehendak, dia maha bijaksana. Ya, betul-betul bijaksana Allah, hakim dia mah. Bukan orang bilang seperti hakim-hakim yang lain. Betul-betul dia bijaksana. Ya, dia betul-betul adil Allah Subhanahu wa taala, tidak membeda-bedakan, dialah Allah. Wa kadza idza nadhara al-insanu ila mabda'i khalqi. Begitu juga orang kalau dia melihat kepada awal penciptaan dirinya. Melihat kepada awal penciptaan dirinya, wa innahu kana fil adam. Tadinya kita nggak ada. Ya, kita ini tadinya nggak ada di muka bumi, nggak ada tadinya. Ya, laisa lahu wujud, nggak ada wujudnya, nggak nampak kita. Fa aujadahullahu taala. Setelah nggak ada, diadain sama Allah. Ya, kita nggak ada tadinya, diadakan sama Allah, sehingga ya jadilah nutfah, ya di rahim seorang ibu, kemudian lahir bayi yang masih merah, nggak punya dosa, mulai belajar berjalan, bisa ngomong, ya bisa berdialog, memahami, paham. Tadinya nggak paham, ini bara api, ini roti, kagak ngerti. Kadang-kadang mau dipegang bisa dimakan, kagak apa, diberikan pemahaman sama Allah. Ini begini, ini bisa membedakan. Tamyiz namanya, tamyiz. Beda, ini bagus, tidak bagus. Begitulah seorang anak. Semakin dewasa, semakin sempurna akal dan pemikirannya. Ya, tadinya tidak ada arti apa-apa, sehingga Allah jadikan dia berarti. Itu yang disebut orang bilang, ya, minal adam ila wujud. Wa aujadallahu ta'ala bimahdil karamah wal jud. Khalaqa min qatratin min nutfatin majrah. Kalian diciptakan dari satu air yang hina, kata Allah. Nutfah, mani, air yang hina. Ya, bukan air yang suci, air yang hina orang bilang. Ya. Kotor. Summa sawwarah, kemudian dibentuk oleh Allah. Wa syaqqa sam'ahu wa basarah. Kemudian setelah itu Allah buka telingamu, bisa mendengar. Wa sam'ah, mata bisa terbuka melihat. Subhanallah. Ya, itu manusia. Wa ila an sayyarahu bi ahsana takwim, sehingga Allah membentuk dia dengan sebaik-baik bentuk. Bi ahsana takwim. Laqad khalaqnal insana bi ahsana takwim. Hidungnya ada, alisnya ada, kupingnya sejajar. Kumaha lamun kuping satu di sini. Jadi dia kumaha seumpama kupingna kanan aya, kiri tak aya kuping, polos. Gini. Dia kuping, kira-kira enak atau dipandang? Tak enak. Hidung, lobangnya di dia. Dia tak aya, lobangnya di atas sini, kumaha. Jelek kelihatannya, ya seperti binatang, lamun lobangnya di dia satu biji gede, tapi dikasih dua lobang. Allahu Akbar. Alis, ya subhanallah, dua. Apakah kalian tidak melihat bagaimana penciptaan Allah? Betapa indah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Antum lihat enggak bagaimana Allah ciptakan monyet? Binatang-binatang. Ada yang kaki 1000. Subhanallah. Antum diberi kaki cuma 2. Kumaha kaki lamun 5? Kumaha jalanna kumaha? Coba pikirkan, ya. Pikir. Ini kita ngomong akidahnya. Coba pikirkan baik-baik. Maha dahsyatnya Allah. Ini yang perlu kita balas dengan beribadah, tidak bermaksiat, tidak menentang Allah, tidak melawan Allah, ikuti syariatnya yang benar, yang lempeng kalau hidup. Berterima kasih kepada Allah, wujudkan rasa terima kasih itu kepada Allah. Bagaimana Allah ciptaan kita nih? Ini ada alis. Antum tahu kegunaan alis ini untuk apa? Keringat kalau jatuh nggak langsung kena mata, muter ke dia, jatuhnya ke sini nih, ke sini. Subhanallah. Antum tahu bulu mata? Kenapa diciptakan? Bulu mata ini untuk menipis. Kalau ada hal-hal yang mau mendekat, subhanallah. Siapa yang menggerakkan? Yang gerakkan bulu mata kita tuh kalau ada debu mau datang, atau ada satu binatang kecil mau hinggap, mata kita berkedip, nutup begini. Coba, siapa? Ini penepis ini, bulu mata. Coba, maaf, kita punya mata nih, bulu matanya nggak ada, bulu mata hilang. Ngeri nggak ngelihat orang? Ngeri. Orang, aduh, kenapa matanya ya?
dikasih bulu mata di atas, ini bulu mata di bawah. Ada yang lentik, ada yang nggak lentik. Jangan dirubah-rubah. Pakai yang plastik. Sampai keberatan akhirnya jalannya begini terus. Kenapa bapak nggak bisa nengok? Berat banget nih. 2 kilo nih jadi. Jangan dirubah-rubah ciptaan Allah. Allah marah kalau ciptaannya dirubah-rubah. Kayak nggak berterima kasih, ya. Kayak kita mau melebihi Allah. Udah dikasih begitu, ya. Dirubah-rubah, mata dikasih kontak lens, masukin. Ini warnanya hitam nih, biar biru nih, orang barat. Nggak perlu, akhirnya jadi sakit mata. Ya, bersyukur. Hidung dikasih begini, orang bilang, nggak usah pakai mau dioperasi, sama gak bener. Bibir dibikin doer, jeblak bibirnya gede. Lihat, suntik silikon, suntik, bengkak kayak bibir gajah. Banyak kita lihat. Kenapa? Tidak menerima ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa hallahu bima fakhari jalilatin wa manasib aliyatin biniyatin wa dunyawiyah. Qala azza wa jalla dzikruh wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqnahu nutfatan fa khalaqnal mudghata, ya, mudghata idhama, ya, orang bilang fakasawnal idhama lahma summa ansha'a khalqan akhar fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Ini ya, kalau pulang ke rumah ya, buka surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14, renungkan bagaimana penciptaan Allah terhadap manusia, biar kita paham. Jadi kita kenal diri kita, siapa diri kita. Kata Allah di dalam ayat ini, walaqad khalaqnal insana, sungguh kami telah menciptakan manusia, ya, orang bilang, ya, min nutfatin fi qararin makin, kami menciptakan manusia itu dari apa? Saripati, ya, saripati. Dari mana saripati itu berasal? Ya, dari tanah, mintin, tanah, ya. Kemudian summa, ya, khalaqnal nutfatan alaqatan, kemudian dari tanah itu kemudian dijadikan lagi, orang bilang, ya, ditaruh dulu dia di makani fi qararin makin. Fi qararin makin itu di tempat yang kokoh, di tempat yang kuat, rahim maksudnya, tahu, ditaruh di rahim. Di rahim. Rahim itu jangan main-main. Rahim itu tempat yang paling kokoh, kuat. Bayangkan, ini janin goyang-goyang kemana-kemana. Jadi dia 9 bulan dia diam di dalam rahim. Nggak perlu pakai security menjaga dia. Coba kalau ditaruh di luar. Ini janin, kalau nggak ditaruh di makanin makin, orang mau qararin makin, ditaruh di satu tempat yang kokoh. Coba kalau ditaruh, maaf, ini selama 9 bulan ditaruh di rumah ente di janin, dijaga nggak ente? Lampunya mesti begini. Antum tahu telur yang mau ditetesin aja, yang diteteskan pakai lampu, berapa lampu itu yang untuk memanaskan itu? Belum tentu dia netes jadi anak ayam atau anak burung, belum tentu, bisa jadi dia gagal. Tapi ini subhanallah, nggak perlu ente bolak-balik melihatin, jaga janin mau dijagain 9 bulan, sanggup aja jaga? Atau nyewa pembantu jaga tuh janin? Kenapa? Karena kalau nggak dijaga, diganggu sama binatang, belum kucing, belum binatang-binatang yang lain, bahaya tuh janin. Siapa yang jaga di sini? Allah. Di mana dia? Di rahim. Istri tidur, siapa yang jaga? Siapa yang mengalirkan minuman, napas? Siapa yang coba nama tanya? Apa ibunya? Ibunya. Di situ ente baru keluar air mata, baru ente sadar maha kuatnya Allah, maha dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia yang jaga, ente terima beres. Nggak perlu ngeluarin duit. Bayar si anu, bayar babysitter, nggak perlu. Nanti kalau dia udah lahir, baru ente main sama urusan duit, mundar mandir rumah sakit, belum lagi operasi di sesar segala macam, baru. Tapi di dalam 9 bulan nggak perlu ente sibuk-sibuk, nggak perlu ente bayar Allah, nggak perlu ente bayar malaikat. Kenapa?
semua ditanggung sama Allah. Ditanggung sama Allah. Kalau di dunia, lo bayar suster, lo bayar dokter. Orang kalau habis melahirkan, apa? Itu ini orang pengalaman, bapak-bapak. Anak habis melahirkan, ya sesar seumpama. Dokter itu setiap mukanya nyetor, ada duitnya. Ya nanti tahu. Megang juga kagak, cuma nyetor muka. Udah ini udah maaf, ini udah permainan rumah sakit. Dokter Wandi, sehat ibu, masya Allah anaknya ya sukses, alhamdulillah ibu gitu. Padahal gak nyuntik, gak apa-apa. Nanti waktu kita pulang mau bawa istri keluar, Dokter Wandi hari Senin datang. Kita ngomong dalam, ngapain nih dokter nyuntik juga kagak? 250.000, 250 dibayar, cuma nongolin muka aja, ngeliat begini, dibayar. Belum lagi yang megang, belum lagi yang nyuntik. Allah, itu setelah lahir. Tapi di dalam ente tidak perlu bayar apa-apa sama Allah, gratis 9 bulan. Coba pikirkan, merenung, kalau seandainya Allah minta pembayaran, berapa bon yang perlu ente selesaikan, berapa duit yang mesti ente transfer ke akhirat untuk bayar itu tagihan. Kalau nggak dibayar, malaikat yang datang gaplok kita. Lu mau bayar nggak? 9 bulan gue jaga anak-anak lu, gue anukan. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian air mani, ya, jadikan air mani itu kemudian dijadikan segumpal darah, mudghah. Ya, fakhalaqna mudghah, kami jadikan segumpal darah. Ya, fakhalaqnal mudghata idhama, kami jadikan segumpal darah tadi itu apa ya? Tulang belulang. Ini proses pembuatan manusia, ya, makhluk. Prosesnya begitu. Tadinya dari mani, ya, dijadikan daging segumpal darah. Dari segumpal darah, jadikan dia, orang bilang apa? Dari idhama, fakasawna lahma, tulang ditutup sama daging, kulit. Allahu Akbar. Coba ini kalau lahir tulang ngumpul, kumaha? Aduh, pimping lah yang keluar, kumaha dia jual di pasar. Subhanallah. Coba bapak-bapak ya pikirkan, ini akidah hebat. Ya, supaya kita eling sama Allah. Bayangkan bayi-bayi kalau dia lahir dari perut ibunya, lahir dari rahim, keluar cuma tulang belulang. Ente akan bertanya, ya Allah, mana darahnya? Ya, mana bungkusan daging-dagingnya? Kok begini? Tapi dialah Allah yang membungkus semuanya menjadi indah. Ya, ketika ditepuk dia nangis. Disitulah hati seorang ibu. Ya Allah, coba kalau dia lahir gak ada suara, diam aja, digini-ginikan diam. Takut ibunya, tapi alhamdulillah kelahiran. Tidakkah hal yang seperti itu yang dapat kita dapat tiap 1-2 tahun dapat anak? Tidak kita berpikir anugerah siapa ini? Allah. Maka sembahlah dia, taati dia, ikuti aturannya, maka dia akan masukkan kau ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita. Allah panjangkan umur kita, Allah jadikan kehidupan kita ini penuh manfaat, mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang beruntung di dunia, beruntung di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.